Hai guys, selamat datang di Maca Podcast. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik episode ini serta mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Maca Podcast dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan review-review yang aku ceritakan di sini. Aku harap dari podcast ini bisa membantu kalian untuk mencari referensi film apa yang ingin kalian tonton ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan reviewnya. Check it out. Sebuah live action dari anime Tonari no Kaibutsukun yang tayang pada tahun 2018 yang diperankan oleh Suda Masaki sebagai Yoshida Haru dan Tao Tsuchiya sebagai Mizutani Shizuku. Bermula dari seorang gadis bernama Shizuku yang memiliki kepribadian dingin, cuek, dan tidak pernah menunjukkan emosi apapun kepada orang lain. Akan tetapi, Shizuku memiliki otak yang cemerlang. Shizuku tidak pernah mau ikut campur pada urusan orang lain dan selalu memilih untuk tidak terlibat dengan hubungan apapun dengan orang lain. Selalu menyendiri dan hanya memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi siswa paling pintar di sekolahnya. Yang dia lakukan hanya belajar, dan belajar. Berkebalikan dengan Shizuku, Haru seorang siswa yang bandel, suka berkelahi, dan suka membolos sekolah. Semua orang takut pada Haru karena perangainya yang beringas dan wajahnya yang menakutkan. Ditambah dandanannya selalu serampangan. Semua orang menjauhi Haru karena tidak ingin dapat masalah dengan Haru. Shizuku pada awalnya tidak mengenal Haru, tetapi pada suatu hari karena tempat duduk Shizuku di kelas berada di sebelah tempat duduk Haru, dan pada saat itu Haru tidak pernah masuk sekolah. Gurunya akhirnya meminta tolong nih kepada Shizuku untuk mengantarkan catatan pelajaran kepada Haru, sambil berusaha untuk membujuk Haru kembali bersekolah. Shizuku yang tidak dapat menolak permintaan gurunya akhirnya mau tidak mau pergi ke rumah Haru untuk mengantarkan catatan pelajaran dan berusaha untuk membujuk Haru untuk kembali bersekolah. Sesampainya Shizuku di rumah Haru, dia hanya bertemu dengan Mitsuyoshi atau Michan, sepupu dari Haru. Ternyata selama ini Haru tinggal bersama dengan Michan. Shizuku pun berbicara kepada Michan bahwa gurunya menyuruh Haru untuk masuk ke sekolah dan menyampaikan catatan pelajaran untuk diberikan kepada Haru. Singkat cerita, akhirnya Haru tahu bahwa ada seorang murid perempuan yang berusaha membujuknya untuk pergi ke sekolah, dan dia pun mencegat Shizuku di depan gerbang sekolah. Dari situlah akhirnya mereka saling mengenal dan hubungan di antara keduanya mulai bertumbuh. Di balik garangnya kepribadian Haru tersimpan sebuah pribadi yang rapuh. Haru terlahir di sebuah keluarga kaya raya sebagai anak bungsu dan ayahnya sangat menganak-emaskan Haru. Ayahnya menginginkan Haru sebagai penerusnya di masa depan karena Haru memiliki otak yang cerdas. Kakak Haru yang bernama Yuzan merasa iri kepada Haru. Selama ini Yuzan dan Haru merupakan sepasang adik kakak yang akur, bahkan mereka saling menjadi rumah satu sama lain. Akan tetapi ketika Yuzan tahu bahwa Haru lebih disayangi oleh ayahnya, mulai timbul kecemburuan di hati Yuzan yang perlahan menciptakan jarak di antara keduanya. Sadar akan Yuzan yang mulai memusuhi Haru membuat Haru akhirnya tidak ingin dianak-emaskan lagi oleh ayahnya, dan akhirnya Haru pun kabur dari rumah. Haru juga selalu menghindar setiap Yuzan ingin bertemu dengan Haru. Shizuku merupakan seorang anak perempuan yang biasa saja. Di balik sikap dingin dan cueknya ternyata merupakan sosok gadis yang kesepian. Dia hanya tinggal bertiga dengan ayah dan adik laki-lakinya. Ibunya sangat sibuk bekerja dan tidak pernah pulang ke rumah. Hal itu membuat Shizuku mulai terbiasa dengan rasa sepi dan mulai merasakan bahwa kesepian adalah bagian dari hidupnya, sehingga merubah kepribadian Shizuku menjadi sosok yang acuh dan tidak memperdulikan sekitarnya. Pertemuan antara Haru dan Shizuku akhirnya perlahan mulai menemukan kecocokan, di mana mereka saling merasa bahwa mereka senasib dan saling membutuhkan. Dari situlah akhirnya Shizuku tidak lagi merasa kesepian karena ditemani oleh Haru. Dan Haru juga yang tadinya merasa bahwa semua orang takut padanya, dengan hadirnya Shizuku sebagai siswa pertama yang tidak takut padanya, Haru bisa merasakan bahwa dia mempunyai teman. Kisah percintaan remaja yang berlatar belakang di sekolah memang seringkali membuat kita jadi flashback ke masa lalu. Di mana pada saat-saat SMA itu kita banyak bertemu dengan teman-teman, belajar bersama, melakukan aktivitas bersama, termasuk mengalami yang namanya jatuh cinta. Terasa manis dan juga mendebarkan. Apalagi bagi kita nih yang baru pertama kali merasakan yang namanya jatuh cinta.
Kisah cinta dari film My Little Monster itu juga menurutku sebuah kisah cinta yang manis, ditambah dengan perlakuan menggemaskan Haru yang overprotective terhadap Shizuku, dengan caranya yang juga menggemaskan. Akan tetapi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalami konflik. Ada sekali dua kali mereka bertengkar, bahkan terdapat pertengkaran hebat di antara keduanya, akan tetapi pada akhirnya mereka berbaikan. Anggaplah di sini aku belum nonton animenya. Sebenarnya aku udah pernah nonton, tapi aku sendiri lupa endingnya gimana. Tapi itu aku akan bahas terpisah dari review ini ya mengenai animenya. Sekarang aku hanya akan membahas tentang live action ini as a film, dan aku tidak akan menyangkut pautkan dengan animenya. Pada konflik antara Shizuku dan Haru ini menurutku klimaksnya sudah sangat baik. Alurnya digambarkan secara rinci, dari penyebabnya sampai dengan ketika adegan perseteruan antara Shizuku dan Haru, disusul dengan adegan menghilangnya Haru dan Shizuku yang kesepian Haru pergi. Itu menurutku udah sangat bagus gitu. Menjelang akhir, aku masih bisa bilang bagus gitu, karena Shizuku tuh berjumpa lagi dengan Haru setelah sekian lama. Dan perjumpaan tersebut juga tidak disangka-sangka. Sampai bagian di mana mereka mengobrol, Haru menjelaskan alasannya menghilang, dan menurutku disinilah penjelasan Haru ini malah out of topic gitu. Dia bukannya menjelaskan kenapa dia tiba-tiba pergi dan berbicara mengenai kesalahan yang lalu yang terjadi di antara keduanya. Malah Haru ini membicarakan mengenai keinginannya di masa depan. Memang benar sebelum ini Haru pernah berbicara ke Shizuku tentang keinginannya di masa depan. Tapi menurutku seharusnya di saat mereka bertemu kembali setelah sekian lama, bukan itu yang harus diobrolin. Harusnya mereka membicarakan solusi atas masalah di antara mereka berdua. Dan diakhiri dengan Shizuku yang bilang ke Haru, aku kangen kamu, kemudian film ini berakhir. Kayak, loh, udah nih. Terus mereka baikan tanpa adanya menyinggung kesalahpahaman mereka yang dahulu. Jadinya tuh kayak, mereka tuh kayak seakan-akan melupakan aja gitu, ngelupain masalah yang udah berlalu dan gak berusaha untuk meluruskan gitu. Memang untuk kisah cintanya sendiri mampu membuat kita jadi senyum-senyum sendiri. Dan konflik utamanya ini terjadi antara Haru dan Shizuku ketika Haru menghilang itu. Itu menurutku jadi sebuah konflik yang bagus banget untuk dikembangkan gitu. Tapi di live action ini tuh malah cenderung tidak ada pelurusan kesalahpahaman antara keduanya gitu. Dan konflik ini hanya selesai dengan pernyataan bahwa kedua-duanya saling merindukan dan mereka bahagia bertemu lagi setelah sekian lama gitu. Menurutku sendiri untuk alurnya, kalau boleh jujur aku hanya memberikan nilai 5 dari 10. Penilaian ini tuh jatuh disebabkan oleh ketidakpuasanku terhadap ending dari penyelesaian konflik mereka berdua tuh kayak ada klop-klopnya gitu. Untuk acting antar aktornya sendiri menurutku juga beberapa kali masih sedikit kurang pas gitu. Acting yang menurutku better ya, selain Tao Tsuchiya tentu saja, karena Tao Tsuchiya tuh aktris yang sangat-sangat populer gitu di Jepang, dan Tao tuh sudah membintangi beberapa kali film gitu. Selain Tao Tsuchiya yang menjadi Shizukunya, menurutku yang bagus tuh acting dari Mokomichi Hayami yang memerankan Michan. Sedangkan yang lainnya menurutku kurang mendalami. Apalagi tuh pada saat Suda Masaki yang memerankan Haru itu ketika sedang adegan sedih gitu atau saat sedang marah, menurutku kayak kurang menjiwai ekspresinya gitu. Tapi menurutku Suda Masaki tuh cocok banget gitu ketika ternyata Haru tuh memiliki sifat kekanakan gitu. Di balik sifatnya yang beringas, ternyata Haru tuh punya sifat yang ceria dan juga childish gitu loh. Jadi pas di bagian itu tuh aktingnya Suda Masaki tuh bagus gitu. Tapi kalau untuk yang marah atau untuk adegan sedih menurutku agak kurang. Keseluruhan review dari film ini menurutku layak mendapatkan rating 6,5 dari 10 deh gitu. Soalnya penilaian aku jatuh ketika endingnya terjadi gitu. Next mungkin aku akan menonton ulang animenya, karena kelemahanku itu aku gampang lupa gitu kalau nggak aku review alurnya kayak gimana gitu. Cuma aku udah pernah nonton dulu Tonari no Kaibutsukun. Terus nanti juga mungkin nextnya aku bakal ngebandingin nih antara anime sama live actionnya gitu. Ya udah sih, menurutku nggak ada lagi yang bisa aku review dari live action Tonari no Kaibutsukun ini. Buat kalian yang mau nonton, it's okay, tonton aja. Thank you yang udah dengerin.